warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kotrinada dengan NIM 20113040777 dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan enzim pada sampel manusia. Kata enzim berasal dari bahasa Yunani yaitu enzyme yang berarti di dalam sel. Enzim merupakan senyawa protein yang dapat mengkatalisis seluruh reaksi kimia dalam sistem biologis. Semua enzim murni yang telah diamati sampai saat ini adalah protein. Aktivitas katalitiknya bergantung kepada integritas strukturnya sebagai protein. Enzim dapat mempercepat reaksi biologis dari reaksi yang sederhana sampai ke reaksi yang sangat rumit. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi sehingga mempercepat proses reaksi. Percepatan reaksi terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi. Enzim mengikat molekul substrat membentuk kompleks enzim substrat yang bersifat sementara dan lalu terurai membentuk enzim bebas dan produknya. Enzim sebagai biokalisator berstruktur protein. Dalam mekanisme kerja aktivitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pH, suhu, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, dan kehadiran aktifaktor atau inhibitor. Enzim memiliki sifat yang khas yaitu sangat aktif walaupun konsentrasinya amat rendah, sangat selektif dan bekerja pada kondisi yang ramah, yaitu tanpa temperatur atau tekanan tinggi dan tanpa logam yang umumnya beracun. Hal inilah yang menyebabkan reaksi yang dikatalisis secara enzimatik menjadi lebih efisien dibandingkan dengan reaksi yang dikatalisis oleh katalis kimia. Salah satu pemeriksaan enzim pada sampel manusia adalah pemeriksaan SGOT. SGOT merupakan salah satu enzim yang memiliki berbagai peran penting. SGOT atau serum glutamic oxaloacetic transaminase merupakan enzim yang biasanya ditemukan pada hati, jantung, otot, ginjal, hingga otak. Enzim ini memiliki fungsi membantu untuk mencerna protein dalam tubuh. Pemeriksaan SGOT sendiri dilakukan dengan mengambil sampel darah pada pengidap. Pada orang sehat, enzim ini biasanya akan terlihat normal. Batas normal yang seharusnya dimiliki yaitu 5-40 mikro per liter. Akan tetapi, batas normal SGOT tidaklah sama untuk setiap orang, sebab tingkat enzim ini bergantung pada bagaimana teknik dan prosedur yang ada ketika meneliti sampel darah pada pengidap. Kondisi ini bisa saja disebabkan oleh metabolisme tubuh yang tinggi akibat dari beban fisik yang berat. Yang mesti diwaspadai dan perlu melakukan pemeriksaan bila kadarnya meroket sebanyak 8-10 kali lipat. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh beberapa kondisi seperti gagal hati, infeksi virus, perlembakan hati, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Berikut adalah alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk pemeriksaan SGOT. Lalu, inilah langkah pemeriksaannya. Prinsip pemeriksaan. Aspartat aminotransferase atau ASAT atau AST mengkatalis transminase dari L-aspartate dan 2-oksoglutarate membentuk L-glutamate dan oxaloacetat. Oxaloacetat direduksi menjadi L-milate oleh enzim malate dehidrogenase atau MDH
dan nikomamide adenin deodeoxide 9 NADH teroksidasi menjadi NAD. Banyaknya NADH yang teroksidasi berbanding lurus dengan aktivitas AST dan diukur secara fotometrik pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 340 nanometer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.